Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 23 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 11 ayat 4-12. Dikisahkan bagaimana saksi dari sang anak domba telah mendapat siksaan, tetapi akan mendapatkan sukacita yang besar karena Roh Allah ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dan diikuti, sehingga mereka berkenan kepada Allah. Dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 20 ayat 27-40, kita akan mendengar pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak mengakui kebangkitan dengan mengutip hukum Musa, di mana apabila ada seorang laki-laki memperistri seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini untuk mendapatkan keturunan. Ada 7 orang laki-laki. Pertama menikah tanpa mempunyai anak, yang kedua saudaranya, yang ketiga terus sampai 7-7-nya menjadi suami dari perempuan itu. Dan orang Saduki bertanya, nanti pada saat kebangkitan, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Karena ke-7-7-nya telah menjadi suaminya. Yesus mengutuk kebodohan mereka dengan menegaskan, pada saat kebangkitan orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan, karena mereka akan seperti malaikat. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Seperti cerita tentang Musa dan semak duri, di mana Allah menampilkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama jelas, pada akhir zaman nanti, siapa yang setia, kendati di tengah dunia mengalami siksaan, akan mendapatkan kasih karunia Allah. Seperti saksi yang mendapatkan siksaan akan mendapatkan kasih karunia Allah masuk dalam kerajaannya. Sebagai saksi tengah dunia ini, kita harus memberikan kesaksian tentang Allah Bapa yang baik, yang mengutus putranya ke dunia untuk keselamatan, dan sang putra yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kita diminta menjadi saksi dunia
akan Allah yang kita imani, Allah yang adalah kasih, Allah yang ingin agar anak-anaknya selamat. Maka pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku memberi kesaksian kepada dunia akan hidupku yang dikasih oleh Allah, yang mengutus putranya ke dunia untuk membebaskan dari segala belenggu dosa. Dari bacaan Injil, orang Saduki hanya berpikir soal kehidupan duniawi dengan segala kesibukannya. Makan, minum, kawin dan dikawinkan, dan macam-macam hal. Kebahagiaan mereka cari dalam dunia ini, sehingga mereka tertutup matanya akan hidup bahagia yang kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Kita harus mulai berpikir, kebahagiaan dunia ini hanyalah semu. Maka jangan sampai kita dikecohkan oleh kesibukan duniawi dan lupa akan kehidupan surgawi, di mana orang tidak lagi perlu mengejar sesuatu, karena yang ada adalah sukacita dan damai ilahi. Hidup bersama Allah di dalam keabadian. Maka kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada hidup ilahi yang akan diberikan oleh Allah pada saat kebangkitan, di mana orang tidak lagi dikuasai oleh dunia, oleh kedagingan, oleh hawa nafsu. Mereka yang dibangkitkan sudah seperti malaikat yang hidupnya melulu untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk menghadirkan sebagian dari hidup surgawi ini dengan cara kita. Kita tidak menomorsatukan dunia, tapi mencoba mencari kehendak Allah, merenungkan dan mewujud nyatakannya. Yesus pernah berpesan kepada kita, carilah harta di surga yang tidak akan dimakan oleh rayap dan ngengat. Harta duniawi akan hancur, tetapi harta surgawi akan kekal abadi selama-lamanya. Semoga kita mampu untuk mewujud nyatakan harta itu yang terus kita cita-citakan, terus kita akan menggapainya demi kehidupan yang kekal bersama Allah di dalam kerajaan surga. Pertanyaan kedua, sudahkah aku mencoba untuk terus menomorsatukan hidup abadi yang akan kita kejar? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas peringatan yang Kau berikan kepada kami, agar tidak hanya mencari harta duniawi, melainkan mengejar harta surgawi untuk hidup kekal bersamamu.
Semoga kami yang masih tengah dunia ini mampu menggunakan harta duniawi untuk mencapai harta surgawi, hingga kami boleh hidup kekal bersama orang-orang kudus-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan semoga iman kami yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya dalam situasi apapun iman kami semakin tangguh dan mendalam. Biarlah akhirnya kami tidak goyah menghadapi tantangan apapun dan siap menjadi saksi kebangkitan putra-Mu. Untuk itu, sertai dan berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan dan saya dorong untuk terus mencari pola hidup sehat agar kita terbebas dari segala penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja menghadirkan kerajaan Allah lewat doa-doa panjenengan, pemberian tenaga, waktu, dan juga karya, serta pemberian dana. Semoga panjenengan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah sendiri. Diberi kesehatan yang prima, rezeki yang melimpah, dan kesejahteraan. Semoga kita semakin dimampukan untuk tetap mengusahakan harta surgawi, hidup ilahi bersama Allah dalam kerajaannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.